Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Syuting Season yang ketiga bersama saya Will Yonas. Episode podcast kali ini kita mau ngebahas salah satu topik yang menurut gue sangat relevan untuk orang-orang tua kita dan buat kita juga yang semakin tua setiap harinya pastinya. Dan ini mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan lutut kita. Karena pasti kalian juga tahu orang-orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kalian udah umur 50-an, 60-an, lutut biasanya udah mulai sakit. Biasanya sih kalau nanjak atau naik tangga nggak sakit, tapi kalau turun tangga itu yang sakit. Dan mungkin teman-teman juga udah punya kenalan yang akhirnya ada orang-orang yang harus ganti tempurung lututnya, knee replacement, dan bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah ini at the first place. Karena ini salah satu penyakit atau masalah yang sangat common, dan ini yang bisa mengurangi kesenangan hidup kita gitu. Setuju gak sih teman-teman? Kayak kita di hari tua, kita udah pensiun, kita pengen jalan-jalan, duitnya ada udah gitu tapi lutut kita sakit. Dan banyak tempat wisata yang mengharuskan kita itu untuk jalan banyak gitu kan. Apalagi di luar negeri juga mengharuskan kita untuk banyak jalan. Jadi ya, kalau kita pengen preserve, pengen enjoy jalan-jalan kita dengan menjaga lutut kita, jadi podcast ini buat kalian. Anyway, so ada fakta-fakta beberapa yang menarik untuk mengenai sakit lutut ini atau osteoartritis ini, masalah yang banyak dimiliki oleh banyak orang tua. Ini tuh salah satu yang menyebabkan disabilitas yang lumayan banyak di dunia, di Amerika, dan biasanya mulai rata-rata di usia 55 tahunan ya. Oh ya, by the way, gue sharingkan di episode podcast kali ini adalah dari buku How Not to Age dari Dr. Michael Greger, founder dari nutritionfacts.org, dan ini salah satu buku dia yang baru rilis di tahun 2023. Jadi How Not to Age, oke? Nah, balik lagi ke faktanya. Dia ngambil data dari Amerika karena dia dokter di Amerika. Sekitar 40% laki-laki dan 47% perempuan itu akan memiliki osteoartritis ini. Jadi it's a big number, ya kan? Dan yang nggak bisa dipungkiri juga adalah dia menulis bahwa 50% kasus ini terjadi dan itu ada resiko genetiknya. Karena gini, masalahnya gue pernah ketemu orang yang udah umur 70-an. Ini om gue, salah satu om gue umur 70-an, dia masih lari half marathon, dia masih lari marathon, dan dia lari itu udah dari usia 20-an gitu sampai sekarang udah 50-an tahun, dan lutut dia aman-aman aja gitu. Sedangkan ada orang yang akhirnya ada masalah lutut lebih cepat. Jadi gue juga I agree with what is said in the book, because karena buku Dr. Michael Greger ini semuanya research based, banyak banget penelitian yang dia kutip. Jadi apa yang gue bagiin juga ini adalah apa yang dia tulis di dalam bukunya ini. Jadi genetik kita nggak bisa pungkiri ini ada role-nya gitu di development of osteoarthritis ini. Nah, kalau dari secara medis gimana? Biasanya salah satu yang lu punya osteoarthritis, udah gitu biasanya dikasih pil, dikasih obat. Obat contohnya kayak Tylenol. Tylenol ini kan obat nyeri aja gitu. Jadi kalau sakit minum. Tapi kan sebenarnya ya gimana ya, tulang rawan yang ada di lututnya itu memang sudah lebih aus kan, udah kekikis terus, makanya dia ada rasa sakit. Jadi obat tahan sakit kayak Tylenol ini ya biasanya menolong kalau misalnya memang lagi ada rasa sakit aja. Tapi apakah itu menyelesaikan masalahnya? Ya enggak juga sebenarnya gitu kan. Jadi obat anti radang yang lainnya juga sebenarnya banyak, kayak ibuprofen, ada non-steroidal anti-inflammatory drugs, itu kalau di singkatannya NSAID. Masalahnya kalau obat-obat ini terus kita pakai bertahun-tahun, ini masalahnya bisa menyebabkan masalah-masalah lain. Salah satu masalahnya adalah resiko ke organ pencernaan kita, itu bisa jadi ada gangguan juga, udah gitu ke ginjal kita juga, dan ke resiko penyakit kardiovaskular. Jadi please make sure kalau misalnya memang kita punya kondisi ini dan disarankan dokter untuk minum obat anti nyeri untuk membantu kita bisa menjalankan aktivitas,
ngobrol sama mereka lebih jauh untuk ini bakal dipakai berapa lama, efek jangka panjangnya apa, dan itu yang perlu diobrolin. Buat teman-teman juga ini penting banget buat yang berobat atau ke dokter. Ajak ngobrol dokternya, diskusi bareng-bareng gitu. They will be more than happy to share that with you as well. Terus masalahnya juga ini adalah satu penelitian yang Dr. Michael Greger kutip. Obat Tylenol ini kan obat anti radang gitu, anti nyeri juga. Tapi yang menarik, banyak penelitian mencoba Tylenol ini sebenarnya seberapa efektif dibandingkan dengan placebo, dikasih sugar pill. Jadi pasien datang dengan osteoartritis, rasa sakit. Ada orang yang emang dokter kayak kasih obat, tapi sebenarnya ini cuman sugar pill aja, dan ternyata efeknya sama aja gitu. Jadi apakah Tylenol ini lebih bagus dibandingkan sugar pill? Dilihat dari banyak penelitian, sebenarnya efeknya sama. So a lot of it has to do also with our mind, ya kan? Udah gitu, salah satu yang secara medis yang bisa membantu osteoartritis ini juga adalah gels. Jadi obat yang di-apply dari luar. Jadi sakitnya lutut, jadi kayak ada semacam gel gitu, kita kasih dari luar. Ini juga obat NSAID, di-apply dari luar, ya kan? Ini lebih aman dibandingkan obat makan, karena ini kan jadi nggak memberikan efek samping ke pencernaan, ke kardiovaskular, ke ginjal, tapi cuman di-apply dari luar. So it's an option. Ya, it's an option. Gimana dengan injection? Teman-teman juga mungkin udah ada yang pernah dengar sakit-sakit lutut gini itu bisa disuntik, ya. Itu juga dimasukin obat NSAID, itu non-steroid drugs, ya. Disuntik langsung ke sendinya, itu juga bisa menolong kita juga dalam jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, misalnya berharap 10 tahun, 15 tahun ke depan, itu juga perlu didiskusikan dengan dokter, teman-teman. Dan masalahnya ini ada satu penelitian yang Dr. Michael Greger kutip juga. Kalau kita disuntik, kita kan akan ngerasa enak, dan kita pakai terus lutut kita, dan bagian tulang rawan di lutut kita itu akan jadi haus juga. Menurut salah satu penelitian randomized control trial. Jadi ya semua pengobatan pasti ada pro and cons-nya, dan teman-teman itu yang harus selalu didiskusikan sama dokter ya, untuk mendapatkan kira-kira treatment apa yang paling baik untuk dilakukan di saat itu, atau ya di saat teman-teman itu mengalami osteoartritis gitu. Nah, ada yang lebih gila juga adalah salah satu jenis operasi yang paling banyak dilakukan oleh dokter ortopedi adalah knee replacement ini, ya kan? Nama fancy-nya sih arthroscopic knee surgery. Ini salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan, dan ada satu penelitian mereka mencoba. Jadi orang-orang yang punya osteoartritis dibilang udah mau dioperasi, tapi udah gitu dokternya bakal bilang ternyata pas lagi dioperasi ada satu grup yang memang sebenarnya tuh cuma dioperasi tapi nggak diapa-apain sebenarnya, cuma dikasih kayak fake surgery aja gitu. Udah gitu memang satu grup lagi adalah orang-orang yang memang ya tempurung lututnya diganti. Yang gila adalah dari hasil penelitian ini adalah orang yang dikasih fake surgery ternyata juga membaik. Hasilnya nggak beda dengan orang-orang yang dikasih knee replacement atau dilakukan arthroscopic knee surgery ini. Jadi ini yang membuat bertanya-tanya juga gitu. Ini emang operasinya yang works atau memang sebenarnya mindset orangnya gitu, kayak oke, gue dioperasi kayak they're doing something about it, dan somehow otaknya ini apa yang dia percaya ini membantu dia juga membantu tubuh ini menyembuhkan dirinya sendiri lah gitu, if you would say it like that. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali.
Buat yang bergumul ya dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja mungkin. Kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health. Klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Ini ada beberapa treatment secara medis yang bisa dilakukan, option-option yang ada. Ini juga semoga membuka wawasan teman-teman. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang secara lifestyle atau gaya hidup kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau membantu kondisi kita ketika kita sudah memiliki osteoarthritis ini? Yang pertama adalah weight loss. Weight loss ini akan sangat-sangat membantu karena mengurangi beban di si sendi lutut itu sendiri gitu kan. Contoh, orang obesitas itu punya 3 kali resiko lebih banyak untuk osteoarthritis. Kalau orang-orang yang di obesitas tingkat 2 itu mempunyai 5 kali resiko lebih besar untuk osteoarthritis ini. Masalahnya juga gini, yang penelitian sekarang udah ketahui adalah kan ada jaringan-jaringan lemak di sekitar lutut. Nah, jaringan-jaringan lemak sekitar lutut ini ternyata itu juga bisa menjadi sumber radang. Makanya kalau orang yang kelebihan berat badan kan lemak mereka lebih banyak, dan ini yang bisa menjadi sumber radang ke tulang rawan yang ada di lutut itu sendiri. Ini yang harus kita hindarin dengan caranya ya weight loss. Penurunan berat badan ini menjadi sangat penting. Udah gitu penelitian juga menunjukkan bahwa kalau kita bisa turun aja berat badan kita itu sebanyak 5%. Jadi contoh, kalau kita berat 90 kg dan ini udah obesitas misalnya, buat standar tinggi badan kita turun 4,5 kilo aja, itu lutut tuh akan sangat berterima kasih kepada weight loss itu ya. Dan kalau misalnya kita benar-benar melakukan weight loss ini bisa menghindari kita mungkin dari operasi kayak knee replacement dan lainnya gitu. But we have to do something about it, yaitu weight loss. Nah, gimana cara weight loss-nya? Seperti biasa ada 2 cara utama, pola makan sama olahraga. Tapi kita mau bahas olahraga dulu. Olahraga ini jadi hal yang penting. Salah satu yang di-highlight di buku ini adalah kita harus melatih otot paha kita supaya resiko osteoarthritis kita ini lebih rendah. Jadi otot-otot paha depan, otot quadricep itu harus kita latih dengan contohnya squat, dengan gerakan seperti naik sepeda. Nah, kalau di gym sih banyak banget ya, tapi salah satu yang paling gampang di rumah dilakukan squat, lunges. Itu akan sangat bagus banget untuk kita rutin lakukan untuk menjaga lutut kita. Dan yang di-highlight juga oleh Dr. Michael Greger di buku ini adalah ada 2 hal yang sangat bisa meningkatkan resiko kita terhadap osteoarthritis. 1, kita nggak aktif, jadi otot paha kita ini nggak kelatih, itu sendinya juga akan jadi lebih lemah. Dan yang kedua adalah kalau kita olahraga terlalu banyak, berlebihan. Nah, ini yang gue masih pengen eksplorasi lebih lanjut. Jadi contoh kayak misalnya marathon runners, kayak Ironman, triathletes, apakah mereka di usia tuanya itu lebih beresiko terhadap osteoarthritis gitu? Karena mereka kan lari jaraknya jauh-jauh banget gitu. Dan ini yang gue pengen honestly pengen gali lebih jauh, dan itu yang nanti mungkin akan gue bikin di episode yang berbeda. Udah gitu, yang di-highlight lagi sama Dr. Michael Greger, olahraga itu sebenarnya yang lebih penting kalau buat menjaga lutut kita ini adalah bukan seberapa intens kita berolahraga, apakah itu low intensity atau high intensity kayak yang sampai ngos-ngosan banget, tapi lebih ke frekuensi. Jadi contoh, kalau misalnya kita cuma main sepak bola, main basket seminggu sekali gitu, untuk intensitas yang tinggi 2 jam, 3 jam kita hajar langsung, tapi frekuensi lebih penting. Seberapa sering kita olahraga dalam 1 minggu itu lebih bagus dalam menjaga lutut kita. Lebih baik 3 kali seminggu kali 1 jam dibandingin hanya 1 kali seminggu olahraganya tapi langsung 3 jam. Kebayang ya? Itu akan lebih bagus untuk lutut kita. Nah,
Yang terakhir adalah pola makan. Pola makan pastinya kita harus jaga karena ini bisa membantu penurunan berat badan buat yang berlebihan berat badan. Tapi yang menarik adalah penelitian melihat bahwa lemak-lemak yang ada di makanan hewani, saturated fat, dietary kolesterolnya juga, itu ada hubungannya dengan inflamasi atau radang yang terjadi di lutut kita buat orang-orang yang punya osteoartritis. Jadi penelitiannya pertama mulai dari tikus, ya, kalau melihat bahwa lemak jenuh yang banyak di makanan hewani dan juga satu lagi dietary kolesterol itu bisa berdampak kepada membuat tulang rawan yang ada di lutut itu lebih aus ya, oleh karena inflamasi atau radang itu sendiri. Tapi udah gitu mereka melihat juga koneksinya adalah bahwa pasien-pasien osteoartritis dari banyak penelitian dilihat kok orang-orang osteoartritis ini punya tingkat kolesterol di dalam darah mereka juga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang nggak punya. Jadi mereka ngelihat ada hubungannya, sekali lagi ini hubungan association bukan causation. Bukan berarti tingkat kolesterol tinggi berarti kita pasti akan punya osteoartritis, tapi ini ada hubungannya, ya. Nah, yang penting adalah yang bagus adalah seperti biasa makanan plant-based diet. Kenapa? Karena plant-based diet ini bisa membantu kita penurunan berat badan, dan yang paling penting adalah pola makan nabati. Kita banyak makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Ini adalah anti-inflamasi, anti radang, dan itu yang akan membantu rasa nyeri di lutut orang yang punya osteoartritis juga berkurang. Jadi waktu itu ada salah satu teman dokter, dia spesialis kedokteran olahraga. Dia senang banget bulu tangkis, dia pernah sakit lutut gitu karena bulu tangkisnya. Dia akhirnya coba plant-based diet dan lebih dibanyakin makanan-makanan mentahan, dan within a week itu dalam 1 minggu aja rasa nyeri lututnya tiba-tiba hilang gitu. Dan ini beberapa penelitian menunjukkan ini. Dan ada beberapa makanan plant-based juga yang sangat bagus untuk sebagai anti radang dan pereda nyeri. Contohnya adalah jahe dan kunyit. Kalau teman-teman lagi misalnya ada sakit osteoartritis ini, coba makan atau minum ya kunyit jahe yang lebih banyak. Apakah dari masakan yang dimasak atau nggak dibikin minuman. Kalau di Indonesia kita kan ada jamu-jamuan kan, ya. Itu udah sangat biasa bikin teh jahe gitu kan, atau misalnya minumannya Jokowi, ya presiden kita juga, Presiden Jokowi itu juga ada pakai kunyit, ada kencur dan lain-lain. You can try and see what happens if you have osteoarthritis. Jadi teman-teman, ini satu lagi. Dengan kita mengkonsumsi makanan plant-based diet, ini juga bisa mengurangi asupan arachidonic acid atau omega 6 yang berlebihan. Omega 6 ini salah satu source yang paling banyak dimakan manusia adalah dari telur dan daging ayam. Jadi kalau kita mengurangi konsumsi ini, arachidonic acid ini bisa kalau kita makan kebanyakan, ini bisa memacu radang. Jadi rasa nyeri itu bisa muncul. Tapi kalau kita kurangin konsumsi dari omega 6 dari arachidonic acid ini, rasa nyeri atau proses radang di dalam tubuh kita ini juga bisa berkurang. Itu teman-teman mungkin yang bisa gue bagiin di episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagaimana kita bisa menjaga lutut kita sampai kita tua, supaya kita bisa menikmati hari tua kita dengan tetap jalan-jalan setelah kerja keras dari kita muda. Penting banget kasih tahu keluarganya, teman-temannya, supaya kita membuka wawasan, lihat juga tahu treatment secara medis apa aja yang ada dan apa yang kita bisa lakukan juga dari segi pola makan dan olahraga. Investasi gaya hidup sehat dari kita muda itu nggak akan pernah disesali sampai hari tua. Justru yang disesali adalah kalau kita nggak menghidupkan gaya hidup sehat dari kita muda. Seperti biasa teman-teman, kalau misalnya bermanfaat, share ke teman-teman yang lain, dan harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.